cerita ke temen kan takutnya nanti jadi Omongan? iya jadi omongan teman-teman. Mau curhat ke siapa juga bingung, paling-paling ya sholat, curhat sama yang di atas, gitu-gitu aja. Apa yang paling pengen diceritain apa? Sedihkah karena nggak bisa sekolah? Atau sedih melihat papa nggak kerja? Apa yang bikin kamu ingin cerita? Ya sedih aja sih kalau lihat papa di rumah. Kenapa papahnya? Papa sayang sama kamu? Nggak pernah melakukan, nggak pernah menyakiti kamu? Enggak sih, kalau papa enggak nyakitin, cuman ya enggak kerja aja, di rumah aja. Nah, itu membuat kamu sedih. Inginnya papa seperti apa? Inginnya sih papa jadi imam yang baik, bisa kerja membantu mama. Biar mama nggak cari nafkah sendiri, kan anaknya banyak. Kalau mama sendiri kan kasihan mama juga. Adik-adik siapa yang ngurus kalau mama kerja? Ya ada kakak aku. Gitu. Apa? Ada yang ingin ditanyakan? Hada pengen nanya apa sama Mbak Oki, atau pengen nanya apa sama Mbak Vera, atau mungkin sama Mbak Mary karena usia kamu 19 tahun sama waktu itu Mbak Mary juga masa sulitnya ketika umur sekitar segitu. Apa ingin tanya apa? Ingin tanya aja sih, gimana caranya biar bisa ngasih pengertian ke papa, biar mau kerja gitu, biar bisa bantu-bantu di rumah. Saya nggak kepikir ya, 19 tahun dari Jombang datang ke Jakarta, minta bantuan untuk bisa memberi pengertian ke bapaknya untuk bisa menjadi imam yang baik, menafkahi keluarga. Dari keluarga terpandang, jatuh dan tidak bisa bekerja, seperti apa tadi disampaikan sama Mbak Mary, pekerjaan gengsi-gengsian atau gaya-gayaan gitu ya. Gimana mungkin Mbak Vera bisa kasih masukan? Memberikan kesadaran. Begini loh ya, baru saja kita dapat contoh sayangku. Di sebelah Anda ada orang luar biasa, Miss Mary Riana. Ya, apa yang membedakan Mbak Maudi? Mungkin sahabat perempuan sudah memperhatikan dari tadi. Bedanya satu, Mbak Mary Riana ketika ada dalam situasi sulit, dia fokus pada dirinya. Sudut pandangnya inward, ke dalam. Sementara Anda, nak, keluar, outward. Waktu kita cuma 24 jam kali 7 kali 365 hari. Maksudnya, kalau sebagian waktu betul-betul ditujukan untuk mengingat orang lain, memerhatikan bagaimana Bapak harusnya, sebagaimana Bapak mestinya melakukan sesuatu, Anda melupakan satu hal yang lebih utama. Lupa untuk mengupgrade, mengasah diri sendiri. Padahal Bapak bisa belajar banyak ketika dia melihat Anda kerja keras dengan Ibu, kuliah dengan mengais rezeki dari diri sendiri. Jadi kekuatannya adalah bedanya inward, outward. Ada satu hal yang membuat kita akhirnya lupa untuk menjadi excellent, karakter excellent seperti yang dimiliki tadi. Excellent di sini maksudnya begini loh. Ada love, cinta keluarga memang penting. Tadi yang membuat Mbak Mary Riana berkembang adalah dia ingat, dia dicintai, bahwa di luar sana orang tuanya mengusahakan sesuatu untuk dirinya. Di sini cinta keluarga ini yang nggak ada. Ya, keluarganya breaking, chaos keluarganya. Tapi nggak apa-apa sayang, excellent itu ada di dalam. Ketika kamu punya PKL-nya, apa tuh? Bikin pengetahuannya nggak semua pengetahuan loh, pengetahuan yang kamu suka gitu loh, yang spesifik. Komit deh, komit itu maksudnya kerja keras ke sana, bikin 100%. Jadi ibaratnya dijatuhkan tuh kayak bola lembaban tinggi gitu loh, mantulnya pek gitu loh. Jadi terakhir satu lagi, latihan. Tadi dirimu karena fokus ke Bapak, lupa sama diri sendiri. Itu saja rahasianya Mbak Maudi. Mbak Oki, nih saya juga ingin tanya ya, kan seorang anak katanya harus berbakti kepada orang tua. Ini mengambil keputusan untuk tidak melanjutkan sekolah demi keluarga. Tapi dia juga mengharapkan harusnya Bapak kan jadi imam. Gimana ya Mbak Oki? Saya ingin sedikit komentar kepada Mbak Helda dan tentang perjuangan yang luar biasa yang dicontohkan oleh Mbak Mary. Pertama, Mbak Helda, jangan lupa bahwa seorang suami, seorang ayah ketika dalam kondisi tersebut sebenarnya dirinya sendiri sedang butuh pertolongan. Karena dirinya merasa tidak berdaya, dirinya merasa, kalau laki-laki Bu, nggak bisa nyari nafkah, laki-laki yang benar itu sebenarnya dalam hatinya sedih, ada perasaan malu sebenarnya. Sehingga mungkin bisa diberikan solusi dengan cara gini aja, Ibu bisa kasih, mamahnya Mbak Helda bisa kasih, Pak tolong bayarin ini dong Pak, tolong bayarin itu dong Pak, walaupun Ibu yang nyari uangnya supaya Papa ngerti, oh ternyata biaya besar ya.
sehingga one day akan muncul pemikiran untuk bekerja. Kemudian contoh dari Mbak Mary yang bisa kita ambil pelajaran adalah there is a will, there is a way. Setiap ada keinginan pasti ada jalan. Selama tubuh kita sehat, akal pemikiran ini jalan. Kenapa masih dilebihkan dari hamba Allah yang lain? Kenapa? Karena dia punya akal. Dengan akal dia bisa memberdayakan dirinya untuk melakukan apapun yang ia sukai. Passionnya ada di mana, fokus di situ. Ingat bahwa kalau kita ingin mendapatkan sesuatu, do more, get more. Kita ingin menjadi orang yang berhasil, harus lakukan daripada orang yang biasa-biasa aja. Kita dikasih waktu 24 jam oleh Allah Subhanahu wa taala. Kenapa ada orang hebat, kenapa ada orang biasa-biasa aja? Karena pemanfaatan waktunya. Dia gunakan 24 jam itu dengan kreatif, produktif, mengasah dirinya untuk belajar. Ingat, semakin kita belajar, semakin kita nggak tahu apa-apa. Dan ingat juga bahwa saya senang sekali perkataan Mbak Mary tadi bahwa hidup itu perjuangan tanpa henti-henti. Betul. Ada wajadah. Siapa yang bersungguh-sungguh, maka ia akan berhasil. Ketika pemikiran kita mengatakan, aku nggak bisa sekolah karena nggak ada biaya, maka akan seperti ikuti prasangka hambanya. Tapi kalau kita mindset di otak kita, aku pasti bisa. Orang bermimpi, mimpinya sih besar, tapi mimpi doang ya Mbak ya, nggak ada langkah yang dilakukan. Sehingga orang besar punya mimpi yang besar, tapi juga orang besar dia tahu langkah-langkah apa yang harus dilakukan. Salah satunya adalah bergaul dengan orang-orang hebat supaya terpacu untuk juga menjadi orang yang hebat. Iya, bergaul dengan orang-orang hebat supaya ikut hebat. Mbak Mary, kan tadi diceritakan betapa perjuangan dan sebagainya, tapi sebelumnya ada momen dulu nggak pada saat ini gitu ya, sama seperti ini sebelum punya keputusan nggak bisa nih, saya harus maju nih, saya harus berhasil, itu sebelumnya ada momen seperti ini nggak? Pasti mirip sebenarnya ya, karena saat hidup saya di mana saya selalu menyalahkan dan membandingkan gitu. Kenapa sih begitu saya lulus SMA harus ada kerusuhan? Kenapa saya harus pisah dari orang tua saya? Kenapa teman-teman yang lain makan enak di kantin, sedangkan saya harus susah-susah ngumpet-ngumpet makan roti di toilet pada saat itu? Kenapa? Dan saya kadang-kadang merasa hidup ini kok nggak adil banget. Kenapa di usia saya yang sangat muda, yang banyak orang bilang masa muda adalah masa yang paling bahagia, tapi justru yang terjadi kok sebaliknya. Begitu banyak cobaan bertubi-tubi hadir di hidup saya, dan saya harus mengatasi semua itu sendiri tanpa siapa-siapa, jauh dari orang tua. Sedih, kecewa tentu saja. Tapi disitulah saya sadar bahwa saya tidak bisa mengendalikan apa yang ada di luar sana. Saya tidak bisa mengendalikan lingkungan saya, perkataan orang, tindakan orang lain. Tapi saya bisa mengendalikan bagaimana reaksi saya terhadap keadaan itu. Saya mencoba untuk bisa lebih mensyukuri, bukan menyalahkan, bukan membandingkan, tapi mensyukuri. Setidaknya saya masih punya kesempatan untuk bisa kuliah, setidaknya saya masih bisa hidup, setidaknya saya masih punya akal sehat, jiwa yang tubuh yang kuat gitu untuk bisa bekerja. Dan disitulah perlahan-lahan hidup saya mulai berubah. Jadi untuk Helda saya yakin pasti nggak mudah, tapi ada banyak yang bisa disyukuri. Setidaknya masih bisa membantu ibu masih bisa bekerja, adik-adik masih sehat, masih bisa banyak hal, masih bisa hadir di sini untuk berbagi. Jadi ya itu mungkin menurut saya, jangan menunggu sukses dulu baru bersyukur, tapi bersyukurlah, maka sukses itu pasti akan datang. Jadi Helda sudah ada beberapa masukan ya dari Mbak Vera, bahwa harus kamu fokus dulu untuk kamunya, seperti apa sudah disampaikan sama Mbak Mary juga, Mbak Oki juga tadi sudah sampaikan. Nanti kita akan bicara dulu apa sih perjuangan Mama dan bagaimana di keluarga sama kamu. Setelah yang satu ini kita akan kembali lagi ya dalam Curahan Hati Perempuan.